Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dengan renungan pagi hari ini di dalam acara jam doa setiap hari Sabtu pagi. Terima kasih kalau Bapak Ibu Saudara telah setia mengikuti jam doa ini yang terus diselenggarakan oleh Gereja Baptis Indonesia Depok. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah renungan untuk kita semuanya yang saya ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, dan saya beri judul Belajar Rendah Hati dari Panglima Naaman. Jadi pada pagi hari ini saya senang kalau Bapak Ibu Saudara dan juga saya belajar bagaimana seorang panglima dari Raja Aram yang terpandang mempunyai reputasi yang baik, kemudian sangat terkenal dan sangat disayang oleh raja. Tetapi ternyata panglima itu mempunyai pergumulan di dalam hatinya yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan kehebatannya sebagai panglima. Dan kita akan semua belajar bagaimana seorang manusia seperti kita juga sangat rentan terhadap hal-hal yang menjadi pergumulan ataupun menjadi kesedihan dalam hati kita masing-masing. Dan kita akan belajar bagaimana Naaman berubah dari seorang yang sombong berubah menjadi orang yang rendah hati. Baiklah, kita akan berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh merendahkan diri di hadapan Engkau, boleh duduk diam mendengarkan firman. Biarlah firman yang Kau taburkan akan menjadi satu hal yang sangat kuat, merubah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus diubahkan serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih kalau Engkau terus memberikan hikmat pada kami semua, dan biarlah firman ini terus menjadi penolong dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, saya senang kalau Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya akan membaca ayat firman Tuhan, di mana renungan ini menjadi firman ini menjadi dasar renungan pagi hari ini, yaitu judul perikopnya Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata,
Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Dan satu perkataan Elisa kepadanya adalah, "Pergilah dengan selamat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Jadi ketika Panglima Naaman kembali dari medan perang, sesampainya di rumah dan melepaskan semua pakaian perang kebanggaannya itu, dia berdiri di depan cermin dan dia melihat tubuhnya yang penuh sakit kusta itu. Dan dia sangat gelisah sekali. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sakit kusta adalah pada masanya disebutnya penyakit yang najis, penyakit yang seluruh orang mengucilkan mereka. Dan Naaman merasakan kesedihan dan kegalauan di dalam hatinya, dan dia memikirkan bagaimana nanti kalau suatu saat tulangnya akan terlepas satu demi satu, dan dia akan menjadi orang yang sangat dikucilkan orang lain dan tidak menjadi berguna lagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana ada beberapa orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menolong Naaman. Yang nomor 1 adalah
seorang anak perempuan Israel, yaitu pelayan istri Naaman. Tadi di ayat 3 dikatakan, bahwa gadis itu berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi dia seorang anak perempuan, meskipun dia mempunyai pekerjaan ataupun status hanya sebagai pelayan, dia mempunyai hati yang penuh belas kasihan kepada tuannya. Dan dia dipakai Tuhan dan berhikmat supaya tuannya tadi mau menghadap nabi yang di Samaria dan kiranya bisa disembuhkan. Demikianlah bahwa istri Naaman akhirnya mengatakan pada Naaman, dan Naaman berkata kepada tuannya, yaitu Raja Aram, dan Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel disertai persembahan. Persembahannya luar biasa besar, karena dia mempersembahkan 10 talenta perak. Itu kurang lebih, kalau menurut kamus di Alkitab, itu dikatakan di situ ada setara dengan 340 kg perak. Kemudian 6.000 sikal emas, itu setara dengan 68 kg emas. Kemudian 10 potong pakaian. Persembahan yang sangat berharga. Dan inilah yang terjadi, seorang pelayan pun, seorang perempuan Israel tadi, dipakai Tuhan dan berhasil menggerakkan Raja Aram untuk menjadi perantara bagaimana Naaman akan memperoleh kesembuhannya. Kemudian di ayat 7, Raja Israel itu ketika membaca surat Raja Aram tadi, mengoyakkan pakaiannya. Mengoyak pakaian itu bisa diartikan dia mengungkapkan perasaan putus asa atau sedih atau terhina atau marah atau berduka. Dan Raja Israel mengatakan bahwa ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi ada kemungkinan Raja Israel tadi dia merasa ketakutan dan dia berprasangka buruk terhadap persembahan dari Raja Aram tadi. Kemudian di ayat 8 dikatakan adalah seorang nabi yang bernama Elisa, dan dia seorang nabi yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Elisa inilah yang memberi solusi akan pergumulan Panglima Naaman yang terkena kusta tadi. Kemudian Elisa menyuruh suruhannya dan memberikan perintah. Jadi dia tidak menemui sendiri Naaman, tapi dia menyuruh pesuruhnya untuk mengatakannya. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana sesungguhnya karakter Naaman. Di ayat 11 dia berkata, dia pergi dengan gusar karena Elisa tidak mau menemui dia. Dia ayat 12 juga mengatakan bahwa dia panas hati, mudah tersinggung, dan merendahkan nasihat Elisa, meskipun sesungguhnya perintah tadi mudah dilakukan karena cuma harus menyelamkan tubuhnya di dalam sungai, itu saja. Tetapi dia malah merasa sok tahu bahwa ya sungai-sungai di Damsyik juga bagus-bagus, kenapa mesti menceburkan diri ke sungai Yordan seperti itu. Jadi dia ayat 11 dan 12 tadi menyiratkan bahwa karakter Naaman itu dia sombong, tinggi hati, karena dia mempunyai kedudukan yang terhormat di hadapan raja. Karena dia selalu
dipuja-puja sebagai pahlawan yang selalu menang dalam peperangan. Sampai di ayat ke-13 itu bahkan pegawai-pegawainya Naaman juga ikut memberikan nasihat. Nah, dari sinilah proses Naaman belajar merendahkan diri. Dia mulai mendengarkan perkataan pegawai-pegawainya tadi. Memang merendahkan diri adalah suatu hal yang sulit dilakukan, terutama bagi orang yang terkenal, bagi orang yang pintar, bagi orang yang punya jabatan. Itu kalau dinasehati oleh orang yang mungkin dia pikir lebih rendah, pembantu ataupun orang-orang yang di bawahnya dia, itu ketika diingatkan kesalahannya bukannya berterima kasih tetapi malah marah ataupun tersinggung. Nah, kemudian di ayat 15, setelah Naaman sembuh, nah baru dia diterima Nabi Elisa, dan Naaman mengakui kuasa Allah Israel dan memberikan persembahan. Kita akan lihat di sini ayat 15 apa kata firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana langkah demi langkah Tuhan itu selalu menuntun, selalu mencarikan jalan keluar bagaimana kita berpindah dari hal-hal yang jahat kepada hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 15 berkata seperti ini. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Nah, inilah titik balik bagaimana seorang panglima Naaman yang terkenal, yang berkuasa, dia berhasil merendahkan dirinya dan mengakui bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Israel. Bahkan dia dengan gagah perkasanya dia memberikan sebuah persembahan yang akan diberikan kepada Elisa. Nah, disinilah satu hal yang kita sangat tertarik kepada pribadi Elisa, seorang nabi Allah. Dia menolak persembahan itu. Kenapa? Karena dia sedang mengajar Elisa yang baru saja percaya dengan hikmat bijaksana bahwa kesembuhan, pentahiran itu adalah anugerah, tidak harus dibayar dengan uang ataupun persembahan. Bahkan di ayat 18 dan 19, Elisa hanya berpesan dengan singkat, "Pergilah dengan selamat." Inilah perjalanan iman Naaman yang rela menanggalkan kesombongan dan berhasil merendahkan diri, dan pada akhirnya Allah Israel berkenan menyembuhkan penyakit kustanya. Kesembuhan Naaman adalah suatu peristiwa yang sangat penting karena peristiwa ini diangkat kembali oleh Lukas. Ada di ayat Lukas 4 ayat 27. Demikian kata firman Tuhan. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Selamat berbalik menjadi Naaman yang rendah hati dan menjadi tahir. Tuhan Yesus memberkati.